Salam, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini karena kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan, saat-saat ini iman kita tidak goyah, iman kita tetap kuat, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Kita percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 banyak persoalan, baik dalam ekonomi, baik dalam pekerjaan, semua akan terganggu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap kuat, iman kita tidak goyah, dan kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Ada suatu inspirasi yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ada seorang wanita yang namanya adalah Fanny Crosby. Seorang wanita yang matanya buta, tetapi ia telah berhasil menuliskan ribuan lagu dan sebagian besar menjadi terkenal. Sampai dengan saat ini, sebagian besar lagunya tetap dikenang dan dinyanyikan orang. Lagu-lagunya menjadi berkat bagi ratusan juta orang di seluruh dunia. Tetapi sayangnya, orang tidak mengenal siapa pengarang lagu tersebut, atau bagaimana sampai dia berhasil menuliskan lagu tersebut. Ternyata, dia melewati masa kecilnya dalam penderitaan. Saat itu dia mengalami sakit mata dan mendapat pengobatan yang salah, sehingga matanya menjadi buta. Sampai meninggalnya dia tetap buta, namun karyanya masih terasa dan menyentuh. Dia berhasil menuliskan semua itu karena dia melewati suatu penderitaan yang besar. Mungkin pada saat matanya tidak dapat melihat dikarenakan salah obat. Tentunya dia bertanya dan berseru pada orang tuanya, "Papa, Mama, mengapa gelap? Sampai kapankah kegelapan ini menimpa diriku?" Tentunya papa dan mamanya berharap ada obat penawarnya atau mukjizat terjadi pada diri anaknya. Mungkin pula orang tuanya berkata, "Tunggu berapa hari lagi, Nak?" Dan selanjutnya demikian pula selang beberapa hari ia bertanya, "Pa, Ma, mengapa tetap gelap?" Papanya berkata sambil ibunya tidak kuasa menahan air mata, "Tunggu berapa hari lagi? Tunggu dan tunggu dari berapa hari sampai beberapa minggu lagi." Setiap ada acara kesembuhan ilahi, ia berharap terjadi mukjizat pada dirinya. Sampai ia dewasa dan dipanggil Tuhan pulang ke surga, ia tetap buta. Oleh karena pengharapannya untuk mengalami kesembuhan dan mukjizat, ia akhirnya menuliskan keluhannya dan harapannya dalam sebuah lirik lagu. Lagu demi lagu dituliskannya dalam suatu jeritan yang penuh pengharapan. Maka terkumpullah lebih kurang 8.000 lagu yang menyentuh setiap kalbu hati manusia yang mendengarnya. Fanny kecil sampai Fanny tua tetap buta, tetapi semangatnya untuk mendapatkan mukjizat tidak pernah surut. Dan ketekunannya selama penderitaannya menghasilkan buah karya untuk kebesarannya. Beberapa lagunya adalah lagu "Salibnya, Salibnya" dan "Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, dengar doaku. Berilah berkat-Mu." Fanny berhasil karena dia sendiri sudah memikul apa itu salib dan apa itu pengharapan. Jikalau tidak mengalami hujan dan angin, bagaimana kita dapat melihat pelangi? Bukankah setiap orang ciptaannya harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, baru dapat mengiring dia?
Fanny tuliskan dalam lirik lagunya, dan ia menuliskan karena ia sudah bayar harga. Ujian terhadap iman akan menghasilkan ketekunan, seperti apa yang ditulis di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 4. Dan ketekunan menghasilkan buah yang matang, supaya menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan suatu apa saja. Setiap keberhasilan tentunya selalu ada pengorbanan. Tidak ada kesuksesan tanpa ada suatu penderitaan atau ada harga yang harus dibayar. Karena penderitaan adalah bagian dari keberhasilan itu sendiri. Karena penderitaan, maka kemuliaan Tuhan akan dinampakkan. Karena penderitaan, maka manusia akan diubahkan menjadi manusia yang dewasa jiwa dan rohaninya. Dengan kedewasaan rohani dan jiwanya, maka manusia bisa dipercaya memegang banyak hal, karena manusia itu dapat menguasai berkat, bukan dikuasai berkat. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.